Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Jika di segmen sebelumnya kita telah membahas bagaimana cuaca ekstrim yang terjadi di Kota Medan, Sumatera Utara. Pada segmen ini pemirsa kami akan membahas langkah apa saja yang harus dilakukan pemerintah setempat, BNPB dan masyarakat untuk mencegah bencana banjir. Kita akan langsung saja membahasnya bersama Bapak Jaya Arjuna selaku pengamat lingkungan dan tata kota Medan. Selamat pagi Pak Jaya, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat kembali. Ya, Pak Jaya, kalau di segmen sebelumnya kita telah mengetahui bagaimana informasi memang cuaca ekstrim ini berdampak pada bencana banjir, kemudian bencana hidrometeorologi lainnya di Kota Medan. Kalau kita lihat dalam data ini 1 bulan terakhir memang terjadi 4 kali banjir di Kota Medan. Seperti apa kemudian Pak Jaya ini penjelasannya terkait tata kota apa yang akhirnya menyebabkan hal ini terjadi begitu banjir yang begitu sering, begitu intensif begitu? Ya, sebenarnya banjir Medan ini penyebab yang pertama itu adalah di daerah hulu. Banjir di daerah hulu itu terjadi karena kerusakan hutan, alih fungsi lahan, kemudian rusaknya lantai hutan. Dan kita lihat banjir di Sibolangit di mana-mana itu kan terjadi sampai ke Karo sebenarnya, bukan hanya Sibolangit tapi daerah Karo dan di Sedang itu memang hutannya sudah rusak. Jadi wajar kalau banjir banjir sungai maksud saya yang datangnya dari sungai itu terjadi karena kerusakan pada daerah hulunya. Kemudian banjir Medan ini juga ada yang terjadi akibat rusaknya drainase. Drainase kita itu sudah sebagian besar itu sudah diisi oleh sedimen, sehingga tadi tempat air sekarang diisi oleh sedimen. Dan yang ketiga penyebab banjir yang menjadi masalah di Medan adalah banjir rob. Banjir rob ini terjadi karena penyumbatan atau penuhnya sedimen di Kuala Deli yang menjadi muara Sungai Deli. Jadi tiga-tiga ini jadi bencana bagi Kota Medan. Dari hulu datang itu biasanya yang akan kena orang daerah pinggiran sungai, terutama orang kampung Aur itu sudah sangat familiar dengan banjir. Sehingga mereka udah tahu, oh ini agak dingin temperatur dari sungai, maka mereka sudah bersiap-siap. Tapi pemerintah saat ini belum lagi memikirkan bagaimana mengatasi banjir untuk anak daerah kampung Aur ini. Sakit sekali. Mereka tuh kadang-kadang rumah mereka sampai atapnya pun tenggelam. Itu yang saya lihat belum ada perhatian. Ya tiga-tiga lah, banjir rob belum ada perhatian, hulu sungai belum ada perhatian, kemudian di daerah pemukiman sendiri belum ada perhatian untuk penanganan tentang sedimennya. Demikian Mbak Priscil. Ini ada 3 yang menjadi catatan begitu ya. Tadi hulunya sudah rusak, kemudian juga tidak hanya cuaca ekstrim ini yang mengakibatkan juga banjir, bencana hidrometeorologi gitu. Apa kemudian yang bisa dipersiapkan? Kalau kita lihat kondisinya memang sudah banyak begitu ya. Tadi dari hulu sudah rusak, kemudian drainase juga tidak baik. Nah, apa yang kemudian harus dipersiapkan untuk masyarakat mencegah terjadinya kemudian bencana banjir susulan ataupun tanah longsor susulan nih Pak? Ya, masyarakat ya pasrah. Kalau datang banjir dari hulu yang memenuhi Sungai Deli, Sungai Babura itu ya masyarakat siap-siap tenggelam. Kalau udah mulai hujan agak lebat, masyarakat di kota itu sudah mulai khawatir. Ini air masuk rumah menguras. Ya bayangkan perbaikan jalan kami itu dilakukan dengan menutup saja jalan, sehingga sekarang yang tadinya tempat air sekarang itu sudah lebih tinggi dan air yang tidak cukup di jalan akhirnya masuk ke rumah masing-masing. Pasrah aja, udah lama sekali dan Medan itu menunggu janji-janjinya pemimpin, udah berapa kali berganti wali kota dan itu sampai saat ini untuk menangani banjir tetap jadi visi mereka dalam kampanye pemilihan kepala daerah. Baik, kita berbicara bagaimana kesiapan fasilitas begitu ya Pak untuk mitigasi seperti bencana banjir ini, termasuk kesiapan sungai-sungai besar di Medan sendiri yang ini juga jangan sampai nantinya meluap. Apa kemudian skema yang bisa Bapak menjadi catatan begitu untuk pemerintah memperbaiki atau meningkatkan kapasitas tampung dari sungai-sungai tersebut Pak? Yang pertama itu adalah korek sungai. Karena yang pertama terjadi banjir rob di Belawan itu akibat banyak pasir, banyak sedimen yang memenuhi Kuala Deli itu, sehingga
air ombak itu naik ke darat. Kemudian juga sungai-sungai Sungai Deli, Sungai Babura, Sungai Belawan itu semua dipenuhi dengan sedimen. Nah, demikian juga dengan drainase sekunder, primer dan tersier di Kota Medan itu semua penuh dengan sedimen. Dan kalau memang sudah begitu caranya, sedimen memenuhi semua badan air aliran sungai itu atau aliran drainase, satu-satunya cara ya dikorek lah. Dikorek, harus itu yang dilakukan. Kalau nggak dikorek, ya mau diapain? Ini ada melakukan rencana menormalisasi segala macam. Banjir di Belawan terjadi akibat normalisasi Sungai Deli. Karena mereka membuat tank di kanan Sungai Deli, pasirnya hanyut, tidak dikelola dengan baik, hanyut dan memenuhi Kuala Deli. Akibatnya Kuala Deli itu tumpah dan air akan naik ke darat. Demikian juga Kuala Deli berfungsi untuk sungai-sungai yang mengalir ke Kuala Deli. Kalau di muaranya itu sudah penuh air, maka air yang datang dari darat ini akan terhambat. Jadi kata kuncinya begitu, tidak bisa mengatasi banjir Medan tanpa menangani Kuala Deli. Baik. Semua sungai-sungai yang di Medan jangan lagi dilebarkan, karena jadi permasalahan besar. Sungai-sungai di Medan itu harus diperdalam, karena kan rumusnya pembentukan penampang sungai. Penampang sungai itu caranya bukan hanya melebarkan banyak bermasalah dengan masyarakat. Dan perdalam aja, itu sangat sederhana sekali. Koreknya betul-betul lah, jangan asal korek, suruh kasih cangkul dan skop. Selama ini kita lakukan dengan cangkul dan skop. Dan saya berharap dengan wali kota yang baru ini, dia bisa memperbaharui teknologi untuk penanganan banjir Kota Medan. Kita harapkan tadi ya upaya untuk normalisasi sungai tersebut sebagai fasilitas juga yang menunjang untuk tidak terjadinya luapan begitu ya, dan banjir ini bisa baik. Kemudian terakhir Pak, ini juga yang menjadi penting begitu ya, bagaimana pembukaan ruang terbuka hijau di wilayah-wilayah juga ini menjadi salah satu upaya supaya tidak terjadinya bencana meteorologi. Apa pesan Bapak terkait juga dengan pembangunan ruang terbuka hijau di Kota Medan? Ruang terbuka hijau atau taman-taman Kota Medan itu 0,2%. Dari luas Kota Medan, dan dibandingkan taman-tamannya cuma 0,2%. Tapi saya ingatkan, untuk penanganan banjir Medan ini tidak bisa hanya diselesaikan oleh secara sporadis. Saya berharap agar ada kepres penanganan untuk penanganan banjir Kota Medan, karena ini melibatkan 3 daerah kabupaten, kemudian ada beberapa peraturan ternyata sudah agak kusut lah dan perlu dianulir, dan itu memerlukan satu kekuatan yang kuat, beri mandat untuk satu tangan perbaikan Kota Medan. Kalau tidak dilakukan dengan kepres, itu akan sia-sia, karena selama ini pemimpin kota itu saling lempar-melempar. Itu bukan kerjaan aku, itu adalah si ini yang kewenangan ini. Jadi saya berharap melalui forum ini, saya berharap agar pemerintah berpikir penanganan banjir Kota Medan hanya bisa lakukan mulai satu kekuatan yang cukup kuat untuk merancang, untuk bekerja, menyiapkan anggaran, memantau yang lain melalui kepres. Hanya itu, kalau nggak mungkin lagi. Karena udah bertahun-tahun saya lihat di Medan nggak pernah bergerak. Baik, itu dia dengan administrasi. Harapannya kemudian penanganan banjir ini menjadi satu sinergi ya, bersama begitu ya Pak ya. Baik Pak Jaya, terima kasih telah hadir bersama kami di Halo Indonesia memberikan informasinya. Selamat kembali beraktivitas dan sehat selalu Pak. Ya, terima kasih banyak Rizlia. Sehat-sehat kita semua. Salam sehat Pak. Pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.